Malah, coach, malah, coach, ya malah. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, Prabowo malam ini telpon langsung Shin Tae-yong untuk gantikan Patrick Kluivert. Prabowo dan Erick Thohir sepakat dan percaya jika Shin Tae-yong lebih mampu kalahkan Bahrain daripada Patrick Kluivert. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari Selasa 25 Maret. Setelah kekalahan telak dari Australia, situasi semakin sulit bagi skuad Garuda. Peluang untuk melaju ke babak selanjutnya memang menipis, tetapi harapan masih ada jika mereka mampu meraih kemenangan di dua laga sisa, yakni melawan Bahrain dan Cina. Saat ini, Indonesia harus berjuang keras agar tidak tersingkir lebih awal. Jika berhasil mengalahkan Bahrain, peluang tetap terbuka, asalkan kemenangan juga diraih saat menghadapi Cina di laga berikutnya. Dengan skenario tersebut, total poin yang dikumpulkan timnas Indonesia akan mencapai 12 angka, yang berpotensi cukup untuk mengamankan tiket ke ronde berikutnya. Namun, tugas ini tentu tidak mudah. Bahrain bukan lawan yang bisa diremehkan, mengingat mereka juga mengincar kemenangan demi menjaga peluang lolos. Para pemain Indonesia dituntut untuk tampil habis-habisan dan lebih disiplin dibandingkan laga sebelumnya. Selain itu, dukungan penuh dari supporter juga diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Kini, semua bergantung pada bagaimana tim mempersiapkan diri. Jika mampu menunjukkan performa terbaik, bukan tidak mungkin Indonesia masih bisa menjaga asa untuk melaju lebih jauh di kualifikasi ini. Di samping itu, Prabowo diam-diam telah mengamati dengan serius kekalahan yang dialami timnas Indonesia. Ia ingin memahami akar permasalahannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendalami situasi, ia menyadari bahwa pergantian pelatih yang terlalu cepat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi performa tim. Menurutnya, perubahan di posisi pelatih seharusnya dilakukan setelah putaran ketiga kualifikasi ini berakhir, bukan di tengah perjalanan seperti sekarang. Setelah berdiskusi dengan PSSI, Prabowo akhirnya mengambil langkah tegas. Malam ini juga, ia langsung menghubungi Shin Tae-yong dan meminta pelatih asal Korea Selatan itu kembali menukangi timnas Indonesia. Keputusan ini diambil karena Prabowo menilai Shin masih menjadi sosok yang paling memahami karakter dan kekuatan tim, mengingat perjalanannya bersama skuad Garuda selama beberapa tahun terakhir. Kembalinya Shin diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat tim dan memperbaiki performa mereka dalam sisa pertandingan yang ada. Situasi saat ini memang tidak mudah, tetapi dengan tangan dinginnya, ada keyakinan bahwa Indonesia bisa kembali ke jalur kemenangan. Usai mencapai kesepakatan, Shin Tae-yong dipastikan akan tiba di Indonesia malam ini dan segera mengambil alih kembali kursi kepelatihan timnas Indonesia. Kabar ini menjadi angin segar bagi para penggemar Garuda yang masih berharap tim bisa bangkit di sisa pertandingan kualifikasi. Menurut sumber terpercaya, Shin akan langsung mulai bertugas esok hari, menggantikan Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil setelah diskusi antara pihak terkait, yang menilai bahwa pengalaman dan pemahaman Shin terhadap tim sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya bisa kembali menukangi timnas Indonesia. "Saya bangga bisa kembali melatih tim Garuda, mari kita lanjutkan perjuangan yang belum selesai kemarin." Ia merasa memiliki ikatan kuat dengan skuad Garuda dan siap memberikan yang terbaik untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan.
Kini, harapan besar bertumpu padanya untuk mengubah nasib Indonesia di kualifikasi ini. Lebih daripada itu, jika menilik rekam jejak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, tak bisa disangkal bahwa ia adalah sosok pelatih yang punya keahlian dalam meramu strategi, terutama saat menghadapi tim-tim besar. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah ketika berhasil menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kandang, hasil yang membuktikan kedisiplinan taktik dan organisasi permainan yang solid di bawah asuhannya. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga pernah tampil cukup baik saat menghadapi Argentina, meskipun kalah 0-2, namun mampu memberikan perlawanan berarti melawan juara dunia tersebut. Sementara itu, di bawah kendali Patrick Kluivert, situasinya justru berbanding terbalik. Saat menghadapi Australia dengan komposisi pemain yang sebagian besar berstatus naturalisasi, Indonesia harus menerima kekalahan telak 1-5. Hasil tersebut memunculkan banyak pertanyaan tentang efektivitas strategi yang diterapkan oleh pelatih asal Belanda itu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kehadiran Shin Tae-yong di kursi pelatih membawa dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Ia bukan hanya memahami karakter permainan tim, tetapi juga mampu menerapkan taktik yang membuat Indonesia lebih kompetitif di level internasional. Dengan situasi yang terjadi saat ini, banyak pihak yang percaya bahwa kembalinya Shin bisa menjadi kunci kebangkitan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Lantas, menurut kalian, apakah Shin Tae-yong memang pilihan yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert menjelang laga krusial melawan Bahrain? Melihat rekam jejak dan kemampuannya dalam meracik strategi, banyak yang meyakini bahwa Shin adalah sosok yang lebih cocok memimpin timnas Indonesia di momen genting seperti ini. Jika kalian setuju bahwa Shin Tae-yong harus kembali ke kursi pelatih dan memimpin tim di laga penting ini, jangan lupa untuk like video ini dan tuliskan setuju di kolom komentar. Bangga, Tom Hye kembali usulkan Jai Itzes sebagai kapten timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti. Itzes dinilai sebagai sosok yang bijak dan juga bisa mengatur permainan tim di lapangan. Tom Hye, gelandang timnas Indonesia, baru-baru ini memberikan pujian tinggi kepada rekan satu timnya, Jai Itzes, yang saat ini menjabat sebagai kapten timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pujian tersebut disampaikan oleh Hye dalam kanal YouTube pribadinya, di mana ia menekankan betapa layaknya Jai Itzes menjadi panutan bagi generasi pemain muda. Menurut Hye, Itzes adalah sosok yang sangat disiplin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dedikasinya yang tinggi untuk mencapai tujuan dan fokus pada apa yang ingin dicapainya adalah kualitas yang sangat dihargai oleh Hye. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap konsistensi Itzes, yang selalu mempertahankan standar tinggi dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam latihan maupun dalam kehidupan pribadi. Jai Itzes, yang saat ini bermain di Venezia di Serie A Italia, telah menjadi kebanggaan bagi timnas Indonesia. Meski klubnya terhimpit di papan bawah klasemen, Itzes berhasil menunjukkan kemampuannya dan membantu Venezia keluar dari zona degradasi. Pencapaian gemilang lainnya adalah fakta bahwa Itzes menjadi pemain pertama dari timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol di Serie A Italia, prestasi yang sangat membanggakan. Tom Hye menilai bahwa karakter yang dimiliki oleh Itzes sangat berharga untuk diteladani oleh para pemain muda, terutama dalam hal ketekunan dan disiplin. Ia percaya bahwa sikap dan kualitas profesional yang dimiliki Itzes akan membawa dampak positif pada perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Hye juga menekankan bahwa keberhasilan Itzes di Liga Top Eropa menjadi bukti nyata bahwa pemain Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di level tertinggi dunia. Dengan kemampuan dan semangat yang dimiliki oleh Jai Itzes, Hye yakin bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan besar mereka, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itzes bukan hanya sosok yang memimpin di lapangan, tetapi juga inspirasi bagi banyak pemain muda yang ingin mengikuti jejaknya dalam meraih kesuksesan di kancah internasional. Hye bahkan tak ragu untuk mengusulkan Itzes untuk menjadi kapten lagi di timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Bukan kaleng-kaleng, sempat dipanggil ke timnas Australia Matthew Baker ternyata tetap memilih bela timnas Indonesia. Dia ingin banyak belajar dari pemain senior yang berkarier di liga-liga top Eropa dan Amerika.
Supporter sepak bola Indonesia baru-baru ini dikejutkan dengan kabar bahwa Matthew Baker, pemain muda yang memiliki darah Australia-Indonesia, masuk dalam daftar 24 pemain timnas Australia U17. Namun, PSSI segera memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut, menegaskan bahwa Baker tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia U16. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menyampaikan bahwa federasi telah melakukan komunikasi dengan keluarga Matthew untuk memastikan komitmen mereka terhadap timnas Indonesia. PSSI kemudian mengonfirmasi bahwa Baker akan tetap bergabung dengan Garuda Muda dan akan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U17 yang akan dimulai pada 11 Agustus di Bali. Menariknya, Indonesia dan Australia akan bertemu di kualifikasi Piala Asia U17. Kedua tim berada di grup G bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi ini akan digelar pada 23 sampai 27 Oktober mendatang, yang menjadi ajang penting bagi kedua negara untuk meraih tiket ke turnamen besar. Sementara itu, tim pelatih Australia U17, yang dipimpin oleh Brad Maloney, mengundang Matthew untuk ikut serta dalam tur persiapan menghadapi Kepulauan Solomon. Keputusan Matthew untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata didorong oleh berbagai pertimbangan yang matang. Sebagai seorang pemain muda, ia melihat kesempatan ini sebagai peluang emas untuk berkembang lebih jauh. Salah satu alasan utamanya adalah kesempatan untuk belajar langsung dari para pemain senior timnas Indonesia yang sudah berpengalaman di liga-liga top Eropa dan Amerika. Bergabung dengan timnas Indonesia memberikan Matthew kesempatan untuk terlibat dalam lingkungan yang kompetitif, serta belajar dari pemain-pemain seperti Asnawi Mangkualam, Evan Dimas, dan lainnya yang telah mengukir nama di level internasional. Hal ini tentu sangat berharga bagi perkembangan karirnya, mengingat pemain-pemain tersebut memiliki pengalaman bertanding di liga-liga bergengsi yang penuh dengan tantangan. Bagi Matthew, pengalaman ini tidak hanya akan memperkaya kemampuannya di lapangan, tetapi juga membuka wawasan lebih luas tentang profesionalisme dan disiplin dalam sepak bola. Dengan begitu, dia berharap dapat membawa dampak positif bagi timnas Indonesia, serta meraih pencapaian besar bersama Garuda Muda di masa depan. Bukan main, meskipun kerap diperlakukan tak adil oleh wasit saat pertandingan. Erick Thohir tetap bertekad bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. FIFA siap bertindak tegas jika ada kecurangan yang terjadi lagi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru-baru ini mengungkapkan visi besar yang dimiliki untuk timnas Indonesia dalam dunia sepak bola internasional. Dalam wawancara dengan sejumlah media internasional, Erick membeberkan ambisi untuk membawa tim Garuda kembali ke pentas Piala Dunia, yang menjadi salah satu tujuan jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Erick menjelaskan bahwa meskipun saat ini timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga pada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perjuangan untuk meraih tempat di Piala Dunia berikutnya terus berjalan dengan penuh semangat. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai mimpi tersebut, mengingat antusiasme luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Erick menekankan bahwa penting untuk meningkatkan kualitas dan prestasi timnas Indonesia agar dapat memenuhi harapan pecinta sepak bola di tanah air. Masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai penggemar bola sejati, sangat mendambakan kesuksesan timnas Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, mantan Presiden Inter Milan ini menyatakan bahwa dia bertekad untuk membawa Indonesia mengulang sejarah gemilang yang pernah tercipta pada tahun 1938, saat Indonesia dengan nama Hindia Belanda berhasil tampil di Piala Dunia. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keputusan wasit yang kadang tidak menguntungkan, Erick Thohir tetap penuh keyakinan terhadap masa depan timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kerja keras, persiapan yang matang, dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, impian untuk kembali tampil di Piala Dunia akan terwujud. Bagi Erick, pencapaian tersebut bukan hanya sebuah prestasi besar, tetapi juga menjadi simbol kemajuan sepak bola di Indonesia. Selain itu, Erick menekankan pentingnya program-program pengembangan yang sedang dijalankan oleh PSSI, baik untuk timnas Indonesia maupun pembinaan pemain muda. Menurutnya, langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ia juga menyadari bahwa untuk mencapai impian tersebut, peran serta semua pihak, termasuk klub-klub lokal, pelatih,
dan para pemain muda sangatlah vital. Dengan tekad yang kuat, serta perencanaan yang matang, tujuan besar Timnas Indonesia untuk berkompetisi di Piala Dunia menjadi semakin terjangkau. Semua upaya ini diharapkan akan mengarah pada prestasi yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga mengangkat derajat sepak bola Indonesia di kancah internasional. Yes, manajer Persik Kediri ingin Evan Dimas kembali ke Timnas Indonesia dan menjadi mesin gol seperti dulu. Warganet langsung serbu medsos PSSI agar memanggil Evan Dimas lagi untuk kualifikasi ronde ketiga. Persik Kediri resmi mengumumkan pemutusan hubungan kerja dengan Evan Dimas setelah sang pemain tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan selama berada di klub. Evan, yang bergabung dengan Persik pada pertengahan tahun 2024, hanya tampil sekali di lapangan sebelum akhirnya dilepas pada awal Januari 2025. Dengan status kini tanpa klub, Evan Dimas diharapkan dapat segera menemukan tim baru dan kembali menunjukkan performa terbaiknya, bahkan berharap bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Manajer Persik, Syahid Nur Ihsan, menyampaikan doa terbaik untuk Evan dan berharap agar ia bisa segera bangkit, kembali ke level permainan yang diharapkan. Syahid juga mengakui bahwa persaingan di lini tengah Persik sangat ketat, dan meski memiliki potensi, Evan tidak dapat dipastikan akan menjadi pilihan utama jika tetap bertahan di klub. Meski demikian, statistik Evan Dimas selama ini cukup menjanjikan, dan dengan kerja keras, peluang untuk kembali ke timnas masih terbuka lebar. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki kualitas yang dapat membawa dampak positif, terutama jika ia dapat menemukan tempat yang tepat untuk berkembang. Kedepan, meski perjalanannya di Persik terhenti, potensi Evan untuk kembali bersinar di kancah sepak bola Indonesia tetap menjanjikan, termasuk untuk masuk kembali ke Timnas Indonesia. Evan Dimas dikenal sebagai salah satu pemain yang sangat aktif membela Timnas Indonesia di berbagai level. Ia memulai debutnya di Timnas Senior pada 28 November 2024, di mana ia telah mencatatkan 43 penampilan dengan kontribusi 11 gol. Selain itu, Evan juga menjadi andalan di Timnas Indonesia U23, tampil dalam 23 pertandingan dengan torehan 6 gol. Tidak hanya itu, di level U19, ia berhasil bermain sebanyak 30 kali dan mencetak 12 gol, menjadikannya salah satu pemain muda yang berkontribusi besar di masanya. Sepanjang karirnya bersama Timnas, Evan telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi bergengsi, termasuk pertandingan persahabatan internasional, SEA Games, kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, hingga Asian Games. Pengalamannya yang luas di berbagai turnamen menunjukkan kualitas dan konsistensinya sebagai gelandang andalan. Dengan kontribusi yang signifikan di setiap level usia, Evan Dimas terus menjadi salah satu nama yang dihormati dalam sejarah sepak bola Indonesia. Alhamdulillah, Tristan Goajer jadi target naturalisasi PSSI selanjutnya setelah Ole Romeni. Bek andalan PEC Zwolle ini dipastikan bakal gusur Pratama Arhan yang baru keluar dari Suwon FC. Tristan Goajer kini menjadi sorotan utama di dunia sepak bola Indonesia, berkat potensi besar yang dimilikinya serta hubungan darah Indonesia yang dimiliki dari ibunya yang berasal dari Maluku. Pemain muda ini tengah dipertimbangkan oleh PSSI untuk proses naturalisasi, yang tentu saja menjadi kabar menarik bagi penggemar sepak bola di tanah air. Lahir di Blaricum, Belanda, pada 2 September 2004, Tristan menunjukkan bakat sepak bola sejak usia dini. Ia memulai perjalanan karir profesionalnya dengan bergabung di Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2016. Sejak saat itu, karirnya terus berkembang pesat di berbagai level Akademi Ajax, hingga akhirnya dipromosikan ke Ajax U21 pada periode 2022. Performa cemerlang di klub-klub tersebut membuatnya mendapatkan kesempatan untuk bermain di PEC Zwolle, yang meminjamnya untuk menambah pengalaman dan menit bermain. Selama membela PEC Zwolle, Tristan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain yang stabil dan memiliki potensi besar. Kemampuannya sebagai bek semakin terlihat dan tentunya menjadikan dirinya semakin menarik bagi Timnas Indonesia. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan permainan dan menjadi bagian integral dalam skuad Garuda di masa depan. Tristan bukan hanya berbakat di lapangan, tetapi juga bangga dengan akar budaya Indonesia yang dimilikinya.
Tato yang bertuliskan keluarga dalam bahasa Indonesia menjadi bukti penghargaan terhadap warisan budaya Maluku yang diturunkan oleh ibunya. Pernyataan-pernyataan Tristan mengenai rasa cintanya terhadap Indonesia membuat dirinya semakin diterima oleh publik Indonesia yang mendukung proses naturalisasinya. Kehadiran Tristan di timnas Indonesia, jika proses naturalisasi berhasil, dapat memberikan dampak besar. Dia akan menambah kekuatan di lini belakang tim dan meningkatkan kedalaman skuad, sesuatu yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Tristan juga merupakan simbol dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dan membawa Garuda ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Masyarakat Indonesia kini menunggu langkah selanjutnya dari PSSI untuk memastikan Tristan bisa segera mengenakan jersey merah putih. Dukungan yang besar dari publik semakin menguatkan harapan agar pemain ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di level internasional.